ayah dari Eki telah diperiksa oleh Propam. Propam menyatakan tidak ada pelanggaran etik. Ayah Eki Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Polri terkait dugaan rekayasa hukum dalam penanganan kasus Vina. Kini Mabes Polri mengungkapkan hasil dari pemeriksaan tersebut dan menyatakan Ibtu Rudiana tidak bersalah. Lantas inilah respon kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea. Respon itu disampaikan oleh Hotman Paris melalui Instagram pribadinya pada Kamis 20 Juni yang menyoroti perkembangan terakhir dalam kasus Vina, yakni Mabes Polri menyatakan Ibtu Rudiana tidak melanggar etik. Hotman juga menggarisbawahi berkas Peggy Setiawan yang akan segera dilimpahkan ke kejaksaan dan divonis oleh pengadilan. Menurut Hotman, kasus pembunuhan Vina akan berakhir begitu saja dengan vonis Peggy Setiawan. Sedangkan Hotman menyoroti kejanggalan terkait dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ia meyakini pasti ada kesalahan dalam kasus ini karena ada BAP yang berbeda antara tahun 2016 dan 2024. Bahkan Hotman meminta agar pihak yang berwajib memeriksa semua pihak yang terlibat, termasuk oknum polisi, keluarga hingga Bupati Cirebon. Hal itu disampaikan Hotman Paris sembari tersenyum, mengingat terakhir kali Hotman Paris dituduh dibayar uang 7 miliar rupiah di kasus Vina. Kasus Vina hanya terbongkar, misteri siapa dalang sebenarnya hanya terbongkar apabila Jokowi membentuk tim pencari fakta yang independen dari kalangan universitas. Kenapa saya mengatakan itu? Perkembangan terakhir, Pak Rudiana, ayah dari Eki telah diperiksa oleh Propam. Propam menyatakan tidak ada pelanggaran etik. 2. Penyidik Polda Jabar mengatakan kasus Peggy akan segera dilimpahkan ke kejaksaan dan nanti akan divonis oleh pengadilan. Artinya kasus ini akan berakhir begitu saja nanti dengan vonis terhadap Peggy. Apakah Peggy dinyatakan bersalah atau tidak, tetap tidak akan membongkar misteri siapa sebenarnya dalang pembunuhan terhadap Vina ini. Karena sudah pasti ada yang salah. Perkara tahun 2016 jelas-jelas BAP-nya, putusan pengadilan, bertentangan dengan BAP yang sekarang 2024. Isi BAP dari para saksi fakta, para terpidana di 2024 sekarang bertentangan dengan isi BAP di 2016. Berarti pasti ada yang salah. Kalau mau periksa, kalau memang ada kecurigaan masyarakat, silahkan periksa semua yang terlibat agar masyarakat puas. Apakah bupatinya, periksa semua keluarganya, apakah ada oknum polisi senior, periksa semuanya, terbuka agar masyarakat puas. Belum tentu mereka bersalah, tapi periksa semuanya. Juga periksa bupatinya, siapa tahu benar dia bayar 7 miliar Hotman Paris. Okay? Kasus Vina hanya bisa ditemukan misteri siapa dalang di belakang kasus ini apabila dibentuk tim pencari fakta oleh Bapak Jokowi. Tim pencari fakta ini akan bertugas menjawab tuduhan-tuduhan yang ada di medsos. 1. Apakah benar ada keterlibatan keluarga bupati? Periksa semua foto-foto dari anak bupati tersebut. Ada nggak yang mirip Peggy dan sebagainya? Yang kedua, apakah benar ada keterlibatan keluarga atau keturunan atau cucu dari oknum polisi senior? Periksa semua oleh tim pencari fakta. Belum tentu mereka terlibat, belum tentu mereka ada kaitan dengan kasus ini, tapi masyarakat sudah keburu curiga. Medsos hampir 90% menuduh yang begitu-begituan. Makanya tim pencari fakta yang bukan dari kepolisian meneliti, menganalisa semuanya untuk menjawab semua tuduhan masyarakat ini. Termasuk tentu yang paling fatal adalah siapa dalang pembunuhan ini. Kenapa BAP 2016 dengan BAP 2024 bertentangan satu sama lain. Nanti kalau mau periksa, kalau memang ada kecurigaan masyarakat, silahkan periksa semua yang terlibat agar masyarakat puas. Apakah bupatinya, periksa semua keluarganya, apakah ada oknum polisi senior, periksa semuanya, terbuka agar masyarakat puas.
Belum tentu mereka bersalah, tapi periksa semuanya. Juga periksa bupatinya. Siapa tahu benar dia bayar 7 miliar Hotman Paris. Oke? Belum tentu mereka bersalah, tapi ada baiknya diperiksa semuanya agar transparan. Ingat, tanpa tim pencari fakta, misteri Vina tidak akan terbongkar. Pasti itu. Terkuak Presiden Joko Widodo pernah menolak gerasi atau pengampunan yang diajukan oleh 7 terpidana dalam kasus Vina. Adapun penolakan itu dengan alasan lantaran proses hukum masih berlanjut. Meski begitu tidak menutup kemungkinan Jokowi melihat lagi perkembangan dalam kasus Vina. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Staf Presiden Muldoko pada Kamis 20 Juni. Yang mengatakan 7 terpidana kasus Vina mengajukan gerasi pada 2019 silam. Namun Jokowi menolaknya lantaran ada proses hukum yang berlanjut. Lantas Muldoko menyebut nantinya akan dilihat atau ditinjau kembali bagaimana kelanjutan kasus pembunuhan Vina yang kini menjadi atensi publik. Menkumham Yasona Lauli juga merespons kabar soal Jokowi menolak gerasi dari 7 terpidana kasus Vina. Namun ia belum memeriksa terkait kebenaran kabar tersebut. Saat ditanya lebih lanjut soal pertimbangan Presiden menolak permohonan gerasi, Yasona kembali menegaskan akan mengecek terlebih dahulu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.